Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adanua Elisih dari kelas U1 nomor absen 1. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi bab 8, yaitu dampak sosial informatika. Yang pertama adalah sejarah perkembangan komputer. Perkembangan komputer dimulai dari alat bantu hitung kuno seperti abacus yang ada pada tahun 2400 sebelum Masehi. Pada tahun 1800-an, Charles Babbage merancang difference engine yang merupakan cikal bakal dari komputer. Lalu selanjutnya ada Flash, dikenal sebagai pemrogram komputer pertama karena berhasil menerjemahkan juga menambahkan catatan pada karya Babbage. Selanjutnya perkembangan modern. Alan Turing memperkenalkan konsep mesin Turing yang menjadi dasar teori komputer. Pada era 1940-an, lahir ENIAC sebagai komputer elektronik pertama. Perkembangan menuju komputer personal, smartphone, dan Internet of Things (IoT) seperti smartwatch dan smart home. Evolusi ini tak hanya dari segi bentuk fisik, tapi juga dari fungsi kecepatan dan keterhubungan antar perangkat. Lalu selanjutnya adalah peran informatika. Perkembangan komputer berkaitan erat dengan cara manusia berpikir, berinovasi, juga menyelesaikan masalah atau problem solving. Ide-ide besar informatika muncul dari hasil pemikiran mendalam, bukan sekedar dari teknologi. Selanjutnya adalah aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Yang pertama, aspek ekonomi. Informatika menjadi pendorong ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Banyak perusahaan rintisan atau startup berkembang pesat dengan produk digital, seperti Gojek, Tokopedia, juga Bukalapak. Layanan digital seperti e-commerce, e-wallet, layanan berbasis cloud menjadi kebutuhan utama masyarakat. Perusahaan besar dunia di bidang ini meliputi Apple, Google, Amazon, Tencent, dan juga Microsoft. Lalu selanjutnya adalah nilai ekonomi produk digital. Produk informatika memiliki value yang tinggi karena bisa dikembangkan sekali dan digunakan secara berkali-kali. Contohnya ialah software, lalu aplikasi, sistem cloud, dan juga layanan daring. Selanjutnya aspek hukum. Produk informatika merupakan karya intelektual dan dilindungi hak ciptanya. Menggunakan software bajakan sama dengan pelanggaran hukum. Ada berbagai jenis lisensi. Di antaranya adalah open source, yaitu lisensi yang bebas digunakan dan dimodifikasi. Misalnya Linux. Lalu yang kedua adalah proprietary atau komersial, yang harus dibeli atau memiliki izin pakai, seperti Windows dan Photoshop. Dan yang terakhir adalah pentingnya memahami hak kekayaan intelektual dalam dunia digital agar tidak melanggar hukum. Selanjutnya adalah informatika untuk masa depan. Jadi, materi yang pertama adalah kontribusi pada dunia. Informatika dapat digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya ada bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, keamanan, dan lainnya. Informatika membantu dalam pengolahan dan analisis data yang besar atau big data untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah Sustainable Development Goals (SDG). Informatika memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dunia yang perlu dukungan teknologi. Informatika membantu dalam efisiensi energi, pendidikan berkualitas, transparansi, juga pengurangan kesenjangan. Selanjutnya, Society 5.0, yang merupakan konsep dari Jepang, integrasi antara dunia fisik dan juga digital. Teknologi digunakan untuk mengutamakan manusia, bukan menggantikannya. Fokus pada human-centered society yang cerdas dan beradab. Selanjutnya adalah inovasi dan imajinasi. Banyak produk-produk digital seperti game, aplikasi juga software yang berawal dari coretan ide di buku catatan.
Kreativitas menjadi modal utama dalam menciptakan solusi berbasis teknologi. Selanjutnya adalah karir dan studi lanjut di bidang informatika. Yang pertama, ada bidang profesi informatika yang seperti data scientist dan data engineering yang bertugas untuk mengolah dan menganalisis data dalam skala besar. Yang kedua, ada web atau mobile developer yang membuat aplikasi dan layanan berbasis web atau smartphone. Dan yang ketiga, ada sistem analis yang menganalisa kebutuhan sistem dan merancang solusinya. Selanjutnya, ada UX atau UI designer yang merancang tampilan dan pengalaman pengguna. Dan yang terakhir ada security analyst yang menjaga keamanan jaringan dan sistem. Selanjutnya adalah ragam sertifikasi. Sertifikasi bisa menjadi pengganti ijazah formal yang menunjukkan kompetensi. Contohnya adalah Google IT Support, AWS Certificate, Cloud Practitioner, Microsoft Azure, CompTIA Security Plus, yang bisa didapat melalui kursus daring dan pelatihan resmi. Selanjutnya adalah pendidikan studi lanjut. Bidang informatika memiliki banyak cabang. Contohnya merupakan rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan atau AI, analisis data, juga jaringan komputer. Di Indonesia tersendiri, jurusan terkait informatika sangat banyak tersedia di universitas negeri dan juga swasta. Kurikulum pendidikannya disusun berdasarkan standar internasional seperti ICM atau IEEE. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dampak informatika sangat luas dan mendalam, tak hanya pada aspek teknologi, tapi juga sosial, ekonomi, hukum, dan kemanusiaan. Dengan memahami dan menguasai informatika, pelajar bisa menjadi bagian dari solusi masa depan. Peran aktif dan etis dalam dunia digital sangat diperlukan untuk menciptakan masa depan yang adil, cerdas, juga berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.